THS. Hai adik-adik, ketemu lagi bareng Kak Putri, Kak Irwan dan Kak Lira. Adik-adik belum bosan kan ketemu kakak Kega? Iya dong, jangan bosan, kakak-kakaknya aja kangen ya Kak. Iya dong. Adik-adik. Wah, ini udah bulan Oktober adik-adik, kita belum ketemu juga, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting adik-adik tetap semangat. Oh iya, kita punya ayat hafalan baru ya Kak ada tuh Putri Kak, ya. betul. Minggu lalu Kak Putri, Kak Leni sama Kak Ica udah kasih tahu tuh ada ayat hafalan barunya. Kita mau sama-sama lagi adik-adik ya, pakai gaya gerakan ya, bareng-bareng ya, oke? 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Yeay! Dihafal ya adik-adik ya, Kalira tunggu videonya. Nah, Kak Putri, sekarang Ya. kita siap buat puji Tuhan. Ya, Sebelumnya, yeay. Kega Warrior, Let's let's go. go! Anak Indonesia. Ceria, sehat, kuat, hahaha. Wah, coba sekarang kita mau nyanyi lagu. Oh ya, minggu lalu kan firmannya tentang Yunus, benar Iya nggak? Kak, betul tentang Benar ya? Yunus. Benar ya Kak Irwan ya? Betul. Terus diperhatikan. Kalau gitu kita nyanyi lagu yang kemarin kita udah hafalin tuh, yang Daniel di kandang singa. Oke, siap Kak Irwan? Siap. Nyanyi lagu itu Kak. Siap ya adik-adik ya? Semangat ya. Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada anaknya, maka dibebaskan. Sekali lagi Kak Putri. Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada anaknya, maka dibebaskan. Kega Warrior, Let's go. Kega Warrior. Let's go. Dan Kak Putri, bulan ini kan ya ayatnya tentang juga berkata benar. Berarti nggak Ya. boleh bohong ya Kak Betul Putri ya. Kak, nggak Siapa boleh. di sini yang di rumah masih suka bohong? Hah? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Kak Putri berarti ada adik-adik semua jujur. Yeay. Kita mau nyanyi berarti. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Wah, tepuk tangan buat adik-adik. Wah, yang udah gak bohong. Senang ya Kak Putri ya kalau adik-adik di rumah jadi anak yang taat. Walaupun di rumah aja, walaupun kayak di online, adik-adik tetap ngelakuin firman Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Yuk, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik siapin hati adik-adik, duduk yang rapi, tenang diam di hadirat Tuhan. Kita mau fokus datang sama Tuhan. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau bilang, ku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita
mendengar cerita. Ku mau dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Amin Tuhan, selamanya mengenangmu, duduk dalam hadiratmu. Ini kami Tuhan, anak-anakmu datang mendengar firman-Mu, Yesus. Yuk adik-adik, kita datang sama Tuhan. Adik-adik, kita mau minta pertolongan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin setiap adik-adik ketika mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa mengerti, adik-adik bisa memahami, dan adik-adik bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa duduk diam, fokus, dan mengerti firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang jamah setiap adik-adik Tuhan untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Tinggal diam ya Tuhan di dalam hati adik-adik ya Tuhan, biar adik-adik sungguh ya Tuhan mengerti firman-Mu. Yuk adik-adik ikuti Kalia berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kalau kami kalau kami sudah memuji sudah dan memuji menyembah-Mu. dan menyembah-Mu. Sekarang Sekarang kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan cerita firman-Mu. cerita firman-Mu. Kami mau Kami mau fokus Tuhan. fokus Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus, Bantu kami Tuhan agar Yesus kami agar kami bisa mengerti bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita saksikan ya firman Tuhannya. Halo adik-adik, hari ini Kak Jasmir akan membagikan firman Tuhan ke adik-adik. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yunus. Nah adik-adik, jadi yang ada di gambar ini namanya Bapak Yunus. Suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Tuhan bilang begini adik-adik kepada Bapak Yunus. Bangunlah Yunus, pergilah ke Niniwe, beritakan kota itu akan kumusnahkan. Hah, adik-adik? Jadi Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Emang ada apa ya adik-adik di kota Niniwe? Yuk kita lihat adik-adik. Nah, kota Niniwe adalah kota yang sangat besar, sehingga banyak penduduk di sana, ada puluhan ribu orang yang tinggal di sana. Tapi adik-adik, kenapa Bapak Yunus diutus oleh firman Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe? Karena ternyata orang-orang di kota Niniwe sangat jahat adik-adik. Jadi Tuhan Yesus sangat sayang sama kota Niniwe.
Makanya dia mengutus Yunus ke kota Niniwe supaya orang-orang yang ada di kota Niniwe itu bertobat. Tapi Yunus berpikir bahwa ia bisa melarikan diri ke Tarsis. Yunus enggak mematuhi perintah Tuhan. Yunus justru memutuskan untuk melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat adik-adik mendengar firman Tuhan. Nah, coba lihat adik-adik. Di gambar, Yunus itu lagi berlari untuk ke dermaga. Dia mau menaiki suatu kapal menuju ke Tarsis. Lalu Yunus pergi ke dermaga. Ia membeli karcis kapal dan menaiki suatu kapal. Lihat adik-adik, di gambar Yunus lagi menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Pada saat itu cuacanya sangat cerah. Udaranya juga sangat sejuk ya adik-adik ya. Yunus gak taat ya adik-adik sama firman Tuhan. Adik-adik, karena Yunus tidak taat sama firman Tuhan, Allah menghukum Yunus dengan menurunkan angin badai yang menimpa kapal yang ditumpangi Yunus. Adik-adik, kapal itu hampir hancur. Lihat adik-adik, betapa paniknya seluruh penumpang kapal saat itu. Karena cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi sangat gelap. Ada petir, ada angin ribut. Semua orang menjadi ketakutan. Para penumpang di kapal itu berseru dan berdoa untuk meminta keselamatan. Tetapi lihat, Yunus tetap tidur. Saat nahkoda kapal bertanya, "Di mana Yunus? Kok tidak ada di atas kapal?" Lalu nahkoda itu membuka pintu yang ada di lambung kapal dan terlihat Bapak Yunus sedang tidur. Lalu Bapak nahkoda membangunkan Bapak Yunus dan meminta Yunus ke atas kapal untuk ikut berdoa supaya kapal tidak tenggelam. Saat Bapak Yunus serta penumpang kapal lainnya sudah sama-sama berkumpul di kapal, nahkoda kapal itu berkata, "Siapa di antara kalian yang membawa malapetaka seperti ini? Ayo kita buang undi supaya tahu siapa pelakunya." Kemudian adik-adik, di sini Bapak Yunus jujur. Bapak Yunus jujur demi keselamatan orang lain. Karena Yunus tahu bahwa dirinya lah yang membuat malapetaka ini. Karena Yunus melarikan diri dari Tuhan, maka akhirnya kejadian seperti ini terjadi. Cuaca menjadi gelap, ada petir, dan ada angin ribut. Tapi adik-adik, ketika Bapak nahkoda kapal itu tahu siapa penyebab badai besar, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Dan betul adik-adik, ketika Yunus dilemparkan ke laut, maka badai langsung reda. Cuaca dan udara menjadi sangat indah dan sejuk kembali. Adik-adik, walaupun Yunus dilemparkan ke laut karena ketidaktaatannya dengan Tuhan, tapi adik-adik, atas seizin Tuhan dan karena Tuhan tetap sayang sama Yunus, karena kasihnya Tuhan begitu besar buat Yunus. Makanya adik-adik, saat Yunus dilemparkan ke laut,
datanglah seekor ikan yang besar yang mendekati kapal itu, dan ikan besar itu menelan Yunus. Ingat adik-adik, ikan besar menelan Yunus untuk menyelamatkan Yunus. Jadi Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Jadi adik-adik, Yunus berapa hari adik-adik di dalam perut ikan? Ya, 3 hari 3 malam di perut ikan besar itu. Kira-kira sedang apa ya Yunus di dalam perut ikan? Ya, Yunus sedang berdoa. Yunus berdoa di hadapan Tuhan. Yunus meminta ampun karena ketidaktaatannya sama Tuhan. Yunus berdoa, Tuhan, selamatkanlah aku. Aku janji Tuhan akan menuruti perintah Tuhan. Yunus berdoa sepanjang dia ada di dalam perut ikan. Dia menyesal adik-adik akan perbuatan yang dilakukannya. Kemudian adik-adik, Tuhan menjawab doa Yunus. Setelah 3 hari, kemudian Tuhan mengizinkan ikan yang besar itu memuntahkan Yunus ke sebuah daratan. Dan Yunus kembali tetap hidup adik-adik. Tuhan menjawab doa Yunus, dan akhirnya Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Setelah Yunus berada di daratan, Tuhan berkata sama Bapak Yunus untuk kedua kalinya, Yunus, bangun dan pergilah ke kota Niniwe. Nah, untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Bapak Yunus untuk Bapak Yunus pergi ke kota Niniwe. Kira-kira adik-adik, setelah apa yang terjadi dengan Bapak Yunus taat nggak ya adik-adik sama firman Tuhan? Ya, akhirnya adik-adik, Bapak Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Dia taat dengan firman Tuhan. Dia belajar adik-adik untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dia percaya bahwa ketika Tuhan berfirman, dia harus taat. Taat artinya dengar dan lakukan, gitu. Walaupun saat itu Bapak Yunus tidak mengerti apa yang harus saya lakukan di kota Niniwe. Tapi itulah taat adik-adik. Mendengarkan firman Tuhan dan lakukan. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe dan perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Halo adik-adik. Sudah dengar firman Tuhan kan ya adik-adik? Nah, hari ini kita belajar tentang kalau jujur jadi berkat. Seperti cerita firman Tuhan tentang Yunus hari ini, di mana Yunus berkata jujur demi orang lain. Adik-adik lihat kan, ketika Yunus di dalam perut ikan yang besar, Yunus berdoa kepada Tuhan. Ia bertobat dari ketidaktaatannya dan dari ketidakjujurannya pada Allah. Dan dalam firman Tuhan tentang Nabi Yunus, tentang Bapak Yunus, akhirnya Yunus pergi ke kota Niniwe dan melakukan perintah Allah. Nah, Kak Jasmir mau tanya sama adik-adik. Siapa adik-adik yang diselamatkan karena Yunus jujur mengakui kesalahannya? Ya, seluruh penumpang kapal dan Yunus sendiri itu juga diselamatkan adik-adik. Jadi, Kak Jasmine mau kasih tahu sama adik-adik. Ketika kita mengatakan hal yang jujur, berkata ya jika ya dan berkata tidak jika kita tidak melakukannya, maka kita akan menjadi berkat bagi teman-teman kita.
Yuk adik-adik, kita ambil komitmen untuk belajar berkata jujur dan mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Sekarang Kak Jasmine mau berdoa buat adik-adik. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau adik-adik serta papa mama sudah beribadah hari ini. Tuhan Yesus, aku berdoa biar adik-adik di rumah dan dimanapun adik-adik berada, biar Tuhan adik-adik berani Tuhan berkata jujur, mengatakan ya apabila iya dan mengatakan tidak apabila tidak adik-adik. Biar Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan buat adik-adik agar mereka berani Tuhan untuk mengakui kesalahan mereka dan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi papa dan mama. Berikanlah hikmat untuk papa dan mama untuk mendidik setiap anak-anak mereka. Dan biarkan Tuhan Yesus, orang tua bisa mendidik setiap anak mereka dalam cinta kasih Tuhan dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang adik-adik ikutin Kak Jasmine berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, hari ini aku mau berkomitmen untuk belajar berkata jujur. Aku mau mengatakan ya apabila ya. Aku mau mengatakan tidak apabila tidak. Tuhan, aku mau berani untuk mengakui kesalahanku. Tuhan, tolong aku ya, supaya aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Nah, tapi adik-adik jangan lupa walaupun kita masih di rumah aja, belajar di rumah aja, adik-adik jangan lupa untuk tetap saat teduh. Dan juga jangan lupa untuk kita berdoa Bapa kami di rumah bersama papa dan mama. Kalau papa dan mamanya lupa, yuk colek-colek. Papa, yuk kita saat teduh. Mama, yuk kita saat teduh. Bye adik-adik. Efesus 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah telah benar seorang yang lain kepada yang lain. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada kami makanan hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Yuk kita sekarang mau doa berkat. Angkat kedua tangan adik-adik dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Amin. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, adik-adik harus belajar taat dan dengar-dengaran. Dan jangan lupa hafal ayat hafalan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.